Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalah ala al-khair ibtigha' mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafus salih. Wa qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi bi 'ulumihi amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mathalu salawatil khamsi kamathali nahrin azbin ghamrin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin khamsa marrat fama tarawna dhalika tubqa min daranihi qalu la syai'. Qala sallallahu alaihi wasallam fa inna salawatil khamsa tudhibul dhunub kama yudhibul ma ad-daran. Sekarang kita masuk dalam pembahasan salat wajib, ya, salat yang 5 waktu. Nah, di sini ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perumpamaan salat yang 5 waktu itu adalah seperti perumpamaan ada sungai, ya, di depan rumah seseorang yang sungainya itu bening, jernih. Nah, kemudian orang yang ada di rumahnya ini dia mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali sehari, ya. Nah, maka Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kalau ada seseorang yang tiap hari dia mandi sehari 5 kali, kira-kira itu orang badannya bersih enggak? Ya. Nah, maka atau kira-kira itu orang masih ada kotorannya enggak di badannya, ya. Maka sahabat mengatakan kalau sehari mandi 5 kali ya mungkin enggak ada kotorannya, la syai', kata sahabat. Maka kata Rasulullah SAW, beliau bersabda lagi, fa inna salawatal khamsa tudhibul dhunub kama yudhibul ma ad-daran. Maka sesungguhnya salat yang 5 waktu itu akan menghilangkan dosa-dosa kita seperti air menghilangkan kotoran, ya. Ini dikasih perumpamaan oleh Rasulullah, kalau seandainya sehari kita mandi 5 kali, kotor mandi lagi, ya, kotor mandi, bau keringat mandi lagi, sehari 5 kali. Kalau sehari mandi 5 kali, ya mungkin aja, mudah-mudahan aja badan kita bersih. Nah, begitu juga sholat. Setiap hari kita lakukan sholat 5 kali. Ada dosa, sholat lagi bersih. Ada dosa, sholat lagi bersih. Ada dosa, sholat lagi bersih, ya. Nah, begitulah keutamaan sholat 5 waktu, ya. Jadi yang kita kerjakan, sholat yang kita kerjakan itu memang kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan asal salat itu adalah 50 waktu. Ya, salat yang sekarang 5 waktu ini asalnya adalah 50 waktu. 50 waktu jadi 5 waktu. Istimewa emang kita. Ya, umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang istimewa. Coba kalau masih 50 waktu tuh gimana tuh? Nggak bisa ngapa-ngapain kita, ya. Nah, ini udah dikurangin dari 50 waktu jadi 5 waktu aja
minta ada yang diskon lagi. Diskon lagi dah, subuhnya jangan berat subuhnya. Tapi di sini alhamdulillah subuhnya masya Allah. Ya. Nah, dari 50 waktu dikurangin 5 waktu, tapi jumlahnya doang yang dikurangin, pahalanya enggak. Ya. Nah, kata Rasulullah, tilkal khamsu lakal khamsu, dikatakan tuh itu yang 5 waktu pahalanya sama seperti yang 50 waktu. Subhanallah ya. Jumlahnya dikurangin dari 50 waktu menjadi 5 waktu, tapi pahalanya, fadilahnya enggak dikurangin. Kan enak gitu ya. Kerjaannya diringanin, gajinya tetap. Ya, harusnya yang kerjaannya misalkan 50 jam jadi 5 jam, tapi gajinya tetap nggak dikurangin. Itu kan istimewa banget ya. Nah, itulah yang kita dapatkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan bukan maksudnya sholat yang 5 waktu itu diwajibkan oleh kita, ya, diwajibkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Itu bukan berarti mau ngeberatin, bukan. Justru karena Allah sayang sama kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang tiap hari kerjaan yang ngelakuin dosa, ya, makanya Allah kasih itu. Allah tahu kita manusia. Sumiyal insan linisyanihi, dikatakan. Ya, kita dinamakan manusia karena banyak lupanya. Ntar ngaji, ntar enggak. Ya, ntar benar, ntar enggak. Ntar zikir, ntar enggak. Banyak lupanya. Makanya dinamakan insan karena banyak lupa. Likathrati nisyanihi, karena banyak lupanya. Nah, yang tadinya ingat kadang-kadang nggak ingat lagi dia. Akhirnya ngelakuin dosa lagi. Nah, gimana caranya buat ngampunin dosa ini? Sholat. Ya. Ntar kita keluar dari sini macam-macam dah. Makanya dikatakan majelis taklim itu adalah raudhah min riyadil jannah. Tempat paling nikmat majelis taklim. Ya, tenang kita ada di sini. Tapi kalau udah di luar ada aja, ntar ada maksiatan nih, ada dosa nih, ada. Nah, cara menghapusnya adalah dengan kita sholat. Ya, makanya kalau orang yang sholat, insya Allah dosanya kehapus lagi. Tapi sebaliknya, ada orang nggak sholat berarti dosanya numpuk. Sama kayak tadi orang tuh, dia nggak mandi, lakinya banyak, ya, badannya keringetan, nggak mandi, didiemin aja, terus nggak mandi, akhirnya nanti kotorannya banyak. Nah, begitu juga perumpamaan kata Rasulullah, orang yang tiap hari dia sholat maka insya Allah dosanya dihapus. Ya. Nah, itu keutamaan yang pertama. Artinya sholat bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna shalawatil khamsa kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Sesungguhnya salat yang 5 waktu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita selama kita enggak melakukan dosa besar. Kalau ngelakuin dosa besar nggak bisa, harus tobat. Ya, harus tobat. Dosa besar apa ya? Syirik sama Allah, ya, mensekutukan Allah, ya, durhaka sama orang tua, dosa besar itu termasuk. Ya, caranya gimana? Tobat, jangan syirik, jangan durhaka sama orang tua. Ya, zina, dosa besar zina. Gimana caranya? Tobat, jangan zina. Ya, udah yang penting aneh sholat aja, tapi tetap zina jalan, minum khamar jalan, jangan tobat. Ya, dosa-dosa besar itu harus tobat dan jangan dilakuin lagi. Nah, ini yang dihapus berarti dosa-dosa kecil. Ya, tapi kalau ada dosa besar kita harus tobat. Nah, itu yang kedua. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang
agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang meninggalkan sholat maka dia telah menghancurkan agamanya. Ya, ini apa namanya, nggak terasa tuh. Kenapa ya agama Islam ini mungkin ya, agama Islam ini sekarang mungkin nggak di apa namanya, nggak ada wibawahnya ya. Islamnya banyak, orang Muslimnya banyak, tapi nggak disegenin gitu. Kenapa? Nah, karena dia ninggalin sholat dan sama cinta dunia. Sebabnya apa dia ninggalin sholat? Nah, itu. Wa tulhihi anha dunya. Kebanyakan orang Muslim ini udah ninggalin sholat, lebih cinta sama ke duniaan. Sampai-sampai ada orang yang udah rela-rela dia kerja tapi ninggalin sholat. Ya, padahal dikatakan kalau seandainya dunia itu ada, lau tazinu dunya indallahi janaha ba'udah masaqa kafirun walau syurbata ma. Kalau seandainya dunia itu ada harganya di mata Allah, di hadapan Allah, maka orang kafir gak dikasih walaupun seteguk air. Kalau seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah, tapi ya dunia nggak ada harganya dikasih siapa aja. Ya, nah, jangan sampai kita gara-gara sesuatu ya, dari gara-gara keduniaan sampai ninggalin sholat. Kalau ninggalin sholat faqad hadamaddin, maka dia nggak terasa tuh dia lagi ngancurin agamanya. Ya, wah udah terang-terang, ayo tapi ninggalin sholat, ngancurin dari dalam tuh. Ya. Nah, kenapa Islam sekarang ini nggak kuat? Mungkin banyak yang ninggalin sholat. Kemarin kan kita udah bahas, jadi ada urutannya tuh, ada urutannya. Sebelum kita sholat, kemarin kita bahas wudhu, ya kita bahas ilmu-ilmunya sholat ada. Nah, habis itu baru sholat. Jadi bukan nanti ada, ya ada hadis yang lain, man hafadha alal khams bi ikmali tuhuriha wa mawaqitiha. Orang yang jaga sholat dengan syarat-syarat sebelumnya, ya bukan sembarangan sholat. Makanya pentingnya hadir majelis taklim itu biar kita tahu sholat kita gimana yang benar. Makanya ada hadis juga, inna sholata, hadis ayat ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ada orang yang sholat tetap aja berbuat keji dan munkar. Berarti ayatnya nggak benar. Bukan ayatnya nggak benar, orang yang sholat yang nggak benar. Ya, ayatnya benar, tapi orang yang sholatnya yang nggak benar. Gimana orang yang sholatnya nggak benar? Dia cuma sholat doang, tapi nggak tahu syarat-syaratnya, sebelum sholatnya, rukunnya, wudhunya, benar apa enggak? Kalau wudhunya benar, syarat-syaratnya benar, semuanya sebelum sholat benar, pas lagi dia sholat, apalagi sholatnya khusyuk, ini dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti kita introspeksi diri tuh. Ya, ini sholatannya udah bisa bikin aneh gak maksiat kan? Sholat aneh bisa bikin aneh lebih dekat sama Allah gak nih? Nah, kalau udah bisa berarti sholat kita udah mudah-mudahan benar. Gimana caranya? Majelis taklim lagi. Caranya biar kita tahu sholat kita benar, hadir majelis taklim. Karena nggak mungkin kita lagi ngopi, misalkan ya, kalau ngopinya sama orang-orang majelis taklim baru mungkin dijelasin ya. Cuman kalau kita duduk-duduknya bukan sama anak majelis taklim misalkan, ya nggak ada yang nerangin sholat, ya kan? Nggak ada yang nerangin wudhu. Itu dia bedanya kita bergaul sama orang-orang yang soleh, sama minimal walaupun nggak nganggap diri kita soleh, ya minimal kita hadir majelis taklim lah ya. Jadi pembahasannya tuh masih ada tentang ilmu. Nah, itu yang membuat sholat kita benar. Ini sekarang sholat tiap hari kita lakuin, tapi kita nggak tahu ilmunya, kan repot ya. Kayak perumpamaannya misalkan tiap hari kita nyetir, tapi nggak tahu ilmunya nyetir, takutnya nabrak mulu malahan celaka. Ya, nah, begitu juga sholat. Ya,
Sholat yang benar bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat kita belum bisa, berarti koreksi sholat kita. Kenapa ya? Ana sholat tapi tetap aja nih demen maksiat misalkan. Ana sholat tapi belum bisa ngejauhin. Berarti sholat ana belum benar nih. Gimana caranya biar benar? Tanya. Hadir majelis taklim yang diterang di sini kan, masya Allah, di pesantren dari sini ya. Tiap malam ada nih. Ya, malam ini ada pengajian Habib ini. Wah, ilmunya banyak udah orang sini nih kalau hadir terus nih ya. Ada mau ilmu apa ya? Sholat ada. Mau ilmu sampai tafsirnya ada di sini. Ya, yang hadis ada, yang fikih ada, yang tafsir ada. Oh, masya Allah. Kalau tekun aja kita hadir majelis taklim, udah, insya Allah, ya semuanya ada udah. Nah, dengan itu kita jadi tiap hari kita ada tambahan ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kalau udah ilmu itu manfaat ya, ilmu yang manfaat buat kita, insya Allah tuh tanha anil fahsya wal munkar. Ya. Ntar kemaksiatan sedikit, ya Allah, iya karena ngapain maksiat? Nggak ada gunanya, ada maksiat mendingan aneh. Itu dia, sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, itu sholat adalah tiang agama. Siapa yang ninggalin sholat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Ya. Wasu'ila Rasulullah alaihi wasallam ayyul a'mal afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amal apa yang paling afdal? Faqala as-salatu limawaqitiha. Rasulullah menjawab, salat pada waktunya. Ya, salat lima waktu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alal khamsi bi ikmali tuhuriha wa mawaqitiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, siapa orang yang menjaga sholat yang 5 waktu dengan sempurna tuhurnya, ya, wudhunya sempurna, pas juga di waktunya, maka sholat itu nanti akan menjadi cahaya dan akan menjadi bukti, akan menjadi hujjah buat dia, ya, akan menjadi saksi baik buat dia pada hari kiamat. Ntar sholat datang, ya Allah, nih hambamu nih di dunianya dia jaga sholat yang 5 waktunya. Sholat tuh yang bakalan bersaksi baik buat kita. Tempat yang kita sujudin juga bakalan bersaksi baik. Baju yang kita pakai buat sholat akan bersaksi baik. Ya, semua yang kita lakuin ini, yang ada di dunia ini akan bersaksi buat kita. Kalau yang kita lakuin baik, alhamdulillah. Ya. Nah, sebaliknya, wa man dhayya'aha husyira ma'a fir'aun wa haman. Tapi sebaliknya, siapa orang yang menyia-nyiakan sholat, ditakutkan nanti dia bakalan dibangkitkan bersama Fir'aun dan Haman. Serem nih ya. Orang yang nyia-nyiain sholat nanti dikumpulin nih sama Fir'aun sama Haman. Fir'aun serem ya. Fir'aun gak pernah sujud sama Allah, pernah sholat dia. Makanya kalau orang yang gak sholat, takutnya ntar barang-barang sama Fir'aun lagi ya. Jangan ya, kita mendingan barang sama Rasulullah dah, ya, barang sama orang-orang soleh selamat. Tapi kalau barangnya sama Fir'aun, serem. Nah, gimana caranya biar kita gak barang sama Fir'aun? Jaga sholat yang 5 waktu kita jaga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam miftahul jannah as-shalah. Nah, ada lagi nih hadis, kunci surga itu adalah salat. Kan ada miftahul jannah la ilaha illallah. Ada lagi miftahul jannah as-shalah. Ya, jadi hadis Rasulullah di satu kesempatan bilang seperti ini, ada lagi di kesempatan lain bilang. Jadi ada banyak riwayat, ya. Artinya, tapi dua riwayat ini gak bertentangan. Kunci surga adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kan rukun Islam itu ya. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Nah, habis syahadat kemudian dia sholat. Bukan cuma syahadat doang, habis itu kagak sholat. Ya. Nah, syahadat dulu la ilaha illallah, baru dia sholat.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam aftaradallahu ala khalqihi ba'da tauhid ahabbu ilaihi minas shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah tidak mewajibkan, ini yang kita bilang tadi nih, Allah bukan artinya mewajibkan untuk memberatkan, enggak, tapi Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Itu enggak ada yang Allah wajibkan kepada hamba dan makhluknya setelah tauhid, setelah kalimat tauhid, setelah la ilaha illallah, yang lebih Allah sukai daripada sholat. Artinya amalan yang Allah wajibkan kepada hambanya yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sholat. Makanya Allah wajibin sama kita. Jadi sholatnya adalah kecintaan Allah. Karena Allah cinta sama sholat, Allah wajibin sama hamba-hambanya. Buat apa? Buat ketemu terus. Ya, dikatakan as-sholat sirajul mu'min. Sholat itu adalah sholat mi'rajul mu'min. Ya, sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Ketika kita sholat kan kita lagi menghadap Allah kan? Ya. Ketika kita menghadap Allah, di dalam sholat itu kita sedang menghadap Allah. Walau kana syai'un habba ilaihi minha la ta'abbada bihi malaikatuh. Ya, kalau seandainya ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada sholat, maka malaikat Allah suruh untuk yang lainnya. Faminhum raki'un wa minhum sajid. Tapi di antara malaikat itu ada yang lagi ruku, ada yang lagi sujud, wa minhum qa'im wa qa'id, ada yang lagi diri, ada yang lagi duduk. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Makanya Allah wajibin sama hamba-hambanya. Kalau seandainya ada amalan lain ya yang lebih Allah cintai daripada sholat, Allah bakalan suruh juga. Tapi ada para malaikat itu ada yang ruku aja, ada yang sujud aja, ada yang diri aja, ada yang duduk aja. Itu malaikat. Malaikat mah kalau disuruh begitu aja, nggak bakalan berubah. Disuruh ruku terus. Kalau nggak disuruh diri lagi nggak diri. Karena malaikat nggak punya nafsu. Kalau kita kan disuruh ruku mulu, 15 menit aja udah pegal udah ya. Ruku terus sujud, puyeng kepala. Iya. Nah, karena kita masih ada hawa nafsu. Tapi kalau malaikat ruku, sujud, ya udah begitu aja udah. Nggak pegal malaikat ya nggak pegal, karena nggak punya hawa nafsu. Kita pengen begini, makanya pegal. Kalau malaikat enggak. Nah, malaikat ini diperintahkan oleh Allah, kan malaikat jumlahnya banyak. Ya, bukan cuma 10 tuh, bukan. Tapi malaikat jumlahnya banyak. La ya'lamuha illallah. Enggak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah. Itu ada malaikat yang Allah ciptain ruku aja. Ada lagi malaikat yang buat sujud aja, ada lagi yang dia diri aja, ada lagi yang duduk. Itu semuanya kan gerakan-gerakan sholat. Ya. Nah, itu Allah perintahkan sama malaikat. Nah, ini di antara keutamaan sholat yang lima waktu. Ya terasa nih udah 5:30 lagi nih. Terbit nih berapa? 41. Oh masih lama ya. 10 menit lagi. Nah, kita lanjutin ya. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu man tawaddaa fa ahsanal wudu. Nah, ini ada kata Sayyidina Abu Hurairah, siapa orang yang berwudu kemudian dia membaguskan wudu, balik lagi sama yang sebelumnya. Jadi wudu sama sholat ini satu paket ya. Nah, sebelum kita sholat kita harus tahu dulu apa ilmunya wudu. Tsumma kharaja 'amidan ila shalah, kemudian dia keluar sholat. Habis dia wudu dia sholat. Fa innahu fi sholatin maka ya'madu ila shalah. Masyaallah. Maka sesungguhnya orang tadi, ini tadi kan kita sholat doang tuh. Kita sholat itu dapat pahala. Tapi kata Sayyidina Abu Hurairah, kalau ada orang yang wudu, kemudian wudunya benar, wudunya bagus, dan dia memang sengaja wudu itu buat sholat, ya katanya, maka sesungguhnya dia walaupun dia belum sholat itu udah dapat pahala sholat. Subhanallah ya. Nih misalkan kita tadi wudu jam berapa ya? Tadi kan subuh jam 4.21 ya.
Dari jam 4.21 tuh kita udah wudu. Ya. Walaupun belum sholat subuh, habis wudu kita keluar jalan ke masjid, itu udah dihitung sholat. Makanya dikatakan intidharus sholat. Kita nunggu sholat udah dihitung pahala sholat. Allah. Luar biasa umat Nabi Muhammad, udah dikurangin 50 jadi 5. Belum sholat tapi niat sholat, udah wudu, udah dihitung pahala. Allahu Akbar, ya luar biasa. Nggak ada nih umat yang seistimewa kita, nggak ada. Kalau umat-umat terdahulu dia lakuin dulu baru dapat pahalanya. Ya, umat-umat dulu ngelakuin kebaikan dulu baru Allah kasih pahala. Tapi kita belum ngelakuin apa? Belum ngelakuin amalannya, udah baru ada niatan ke situ, udah dapat pahala. Makanya beruntung udah orang yang hadir majelis taklim, dia tahu jadinya tuh, ya kan? Kalau kita nggak hadir majelis taklim mana tahu? Ente udah sholat belum? Ente apa? Kenapa kok ente wudunya dari sekarang terus ente pas lagi sholat berarti pahalanya pas lagi sholat doang? Enggak, enak aja. Ente pas wudu mau sholat udah dihitung pahala tuh. Berarti kalau gitu nggak sholat aja. Nah ini ya pikiran nggak jelas lagi deh kalau begitu deh. Kan udah dihitung sholat, berarti wudhu aja udah, habis wudhu ada niat aja, terus nggak sholat, nah ini sesat lagi nih ya. Makanya habis wudhu dia mau sholat, udah dihitung pahala sholat. Itu yang pertama, kata Sayyidina Abu Hurairah. Wa innahu, yang kedua, wa innahu yuktabu lahu bi ihda khatwataihi hasanah wa tumha anhu bil ukhra sayyi'ah. Dan ditulis pahala buat orang yang mau sholat, mau misalkan ke masjid lah ya, di antara dua langkahnya dia, satu langkah dihitung kebaikan, satu langkah dihapus kejahatan, apa namanya, dihapus dosa. Jadi langkah kita dari rumah ke masjid itu nambah kebaikan, ngapusin dosa, nambah kebaikan. Makanya paling besar pahalanya yang paling jauh dari masjid. Siapa yang paling jauh dari masjidnya? Hah? Makanya kan ada tuh kadang yang masjidnya di sini, dia muter dulu misalkan ya. Hah? Itu pahalanya paling banyak. Yang naik motor gimana? Nggak ngelangkah dia. Dia jangan hitung-hitungan pakai akal dah. Putaran bisa, putaran roda bisa ya. Nah, ini ibarat aja. Diibaratkan orang yang keluar dari rumah ke masjid, langkahnya itu udah dihitung pahala. Insyaallah. Ya. Fa idza sami'a ahadukum al-iqamah fala yas'a fa inna a'dhamakum ajran ab'adukum daran. Ini kan Sayyidina Abu Hurairah, sesungguhnya orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling jauh rumahnya. Paling jauh rumahnya paling banyak pahalanya. Oh berarti aneh dekat masjid, ntar sholatnya di masjid yang jauh aja deh. Ya, terserah juga deh teman, kalau ada masjid yang dekat yang dekat aja udah. Ya. Ini kenapa ya pahalanya yang jauh lebih banyak? Karena dikatakan apa namanya? Al-ajru biqadri ta'at. Ya, pahala yang besar itu kadang dikasih oleh Allah karena kesusahan kita. Nah, kita biasa misalkan kalau bangun subuh susah, tapi kita lawan tuh pahalanya lebih besar. Ya, aduh ini kalau bangun subuh ngantuk nih, apalagi habis subuh ada taklim lagi deh, ngantuk dah nih. Tapi kita lawan, pahalanya lebih besar. Iya, pahalanya lebih besar. Ya Allah, ada baru tidur tadi jam 1 nih, ntar subuh bangun lagi. Nah, itu pahalanya lebih besar. Udah habis subuh ada taklim lagi, udah tidur nggak apa-apa dah. Iya, itu pahalanya lebih. Nah, tadi kata Sayyidina Abu Hurairah, yang lebih jauh, yang lebih banyak pahalanya. Qalu lima ya Abu Hurairah. Ada sahabat yang nanya, ya Abu Hurairah, kenapa ke paling jauh paling besar pahalanya? Qala min ajli kathratil khuta. Karena dia banyak langkahnya, dia banyak pahalanya. Berarti kita kalau ngelangkah jangan jauh-jauh, langkahnya gini aja nih,
satu, biar sama juga banyak. Terserah dah mau gimana, pakai akal-akalan pokoknya. Yang ngitung malaikat dah, yang ngitung bukan kita ya. Kan ente kenapa kok jalannya begitu apa namanya? Enggak, langkahnya kagak panjang-panjang misalnya. Langkahnya karena biar banyak pahalanya, biar ini walaupun ini dekat pahalanya apa namanya? Langkahnya biar lebih banyak. Ya Allah alam dan itu pahalanya seperti apa? Ini artinya gambaran aja ya. Semakin banyak, semakin jauh atau semakin susah kita buat beribadah, itu semakin besar pahalanya. Ya. Nah, terakhir dan ya. Terakhir banyak nih fadilah-fadilah salat. Ini satu hadis, satu riwayat lagi. Wa yurwa anna awwala ma yundaru fihi yaumil qiyamah min amalil abdi as-shalat. Dan diriwayatkan juga bahwasanya amalan pertama yang dilihat nanti pada hari kiamat dari amal-amal hambanya itu adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Paling pertama nanti akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Fa in wujidat tamah qubilat minhu wasairu amali. Kalau salatnya benar, salatnya sempurna, maka semua amalnya diterima. Ya. Wa in wujidat naqisah ruddat alaihi wasairu amali. Kalau didapatkan salat itu dia kurang, maka ditolak amalnya, yang lainnya juga ditolak. Jadi patokannya adalah salat. Ya, patokan kita adalah salat. Tapi sholatnya yang benar, sholatnya yang ada ilmunya, jangan cuma asal sholat. Ntar sholatnya kagak bener, nggak diterima, sama aja, ya kan? Dia lagi sholat, nggak taunya nggak wudhu dia. Nanti sholat, iya, kok nggak wudhu? Emang kenapa? Emang harus wudhu sholat? Udah sholat aja ya. Ini nggak punya ilmu nih berarti nih. Ya, wudhu. Pas lagi wudhu juga ada ilmunya lagi. Ente ke wudunya begitu mukanya nggak semuanya. Udah yang penting wudhu deh. Nggak boleh, harus punya ilmu. Ada lagi misalkan pas lagi wudhu dia kakinya duluan. Dia mendingan kaki dulu, baru ke atas. Nggak bisa, harus pakai ilmu. Jadi semuanya harus ada ilmunya. Di mana kita dapetin itu ilmu? Di majelis taklim. Promosiin terus majelis taklim, nggak apa-apa dah. Ya, biar kita banyak pahala. Soalnya majelis taklim ini paling repot. Majelis taklim tuh paling repot. Setannya paling banyak. Kenapa ya? Karena kita hadir majelis taklim nih lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Gimana kagak repot tuh setan? Ya, majelis taklim duduk, ngantuk, tidur lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat. Nah, bisa gak tuh sholat 1000 rakaat tuh? Sebulan aja belum tentu, setahun belum tentu ya. Hadir majelis taklim aja udah nikmat, dapat kopi, ya kan? Enak majelis taklim ada kopinya, ya. Dan ngumpul silaturahim, nikmat. Nah, pas dan ya 5:41. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Ini pembahasan kita tentang salat 5 waktu, ya pas dah. Enggak. Caranya gimana supaya kita tahu sholat kita diterima apa enggak? Ada nggak gitu? Iya, ini baru kemarin dengarnya. Gimana caranya kita tahu amal-amal ibadah kita, sholat kita diterima apa enggak? Iya. Paling sedikit kalau kata Habib Segaf Baharut, baru kemarin dengar. Ada yang pernah nanya juga sama beliau gitu, Ustadz gimana caranya kita tahu kalau sholat kita itu diterima atau amalan ibadah kita yang lain diterima? Paling sedikit kata beliau, setelah kita melakukan sholat itu, ketika kita telah melakukan amal soleh, maka diri kita lebih baik. Ya, kita habis sholat, kita ngerasa, ya Allah, alhamdulillah, ini udah sholat. Walaupun sholatannya masih kurang, ntar kita tambah lagi. Nah, selama amal ibadah kita yang kita lakukan, terus kita mau nambah yang lebih baik lagi, ngerubah diri kita yang tadinya kurang baik jadi baik lagi. Nah, itu tanda-tandanya. Ya, paling sedikit tandanya seperti itu. Tapi kalau sama aja, habis sholat ya sama aja udah dah sholat maksiat berarti belum. Ya, tapi kalau udah bisa ngerubah walaupun sedikit lah,
sedikit perubahan dari kita. Tadinya kan kita bisa ngukur diri kita sendiri kan, bukan ngukur orang lain. Kita bisa ngukur diri. Jadi alhamdulillah nih ane habis sholat kayaknya tenang, ane bisa dekat sama Allah. Nah itu ya ane lebih semangat lagi buat ibadah. Nah, mudah-mudahan tuh sholat kita diterima. Begitu juga amal yang lainnya. Ya amal ibadah yang lain. Kalau kita bisa lebih baik lagi, bisa menambah lebih baik lagi, kita bisa ngurangin kejelekan kita. Nah itu salah satu tanda bahwa sholat amalan kita diterima. Itu Pak, paling sedikit itu ada Habib. Nah, ya. Ibadah kita kan sholat. Hmm. Kita masih muda kan bermaksiat, minum-minuman, narkoba, lalu kita sholat kan. Gimana ibadah? Nah ini dia nih. Di antara kita banyak ya. Pokoknya kita nih emang udah ahli maksiat dah. Termasuk yang ngomong bukan kita maksudnya semua antum, enggak. Diri Al-Fakir sendiri juga banyak. Oh, aneh dulu waktu masih muda aneh banyak minum, aneh banyak narkoba, aneh banyak. Itu dosa-dosa kita yang lain gimana tuh? Sementara kita taubatnya udah tua. Udah udur dah nih. Iya. Dikatakan hadis qudsi di hadis arba'in ya abdi idza law balagat dunubuka ana nasama thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law balagat dunubuka ana nasama, kalau seandainya dosa kamu ini udah penuh nih langit nih gelap. Kalau sekarang kan gelap karena mendung ya, mau hujan. Ini langit gelap gara-gara dosa kita. Kita ngelakuin dosa nih langit gelap. Law balagat dunubuka ana nasama thumma astaghfartani. Kemudian kamu mau beristighfar kepadaku, mau taubat kepadaku, ghafartu laka wala ubali. Aku ampunin kamu, aku enggak lihat dosa-dosa yang lalu. Nikmat ya. Kita benar-benar mau taubat, benar nih taubat. Apalagi benar-benar taubatan nasuha, enggak ngulangin dosa kita lagi. Itu Allah enggak lihat dosa-dosa yang dulu, enggak lihat. Udah yang namanya udah diampunin itu udah selesai. Tapi gimana caranya buat nutupin? Nah, paling itu aja. Gimana cara kita buat ngejar waktu kita yang dulu-dulu itu? Nah, sekarang dah. Ya. Yang dulu udah mafat, yang dulu, yang lalu jangan kita ingat-ingat lagi. Paling ingat-ingat buat kita istighfar. Ya Allah, lagi sendiri aja tapi bangun malam kita. Ya Allah, dulu aneh kayak begini, ya Allah maafin gitu. Kita minta ampun, ya Allah dulu saya melakukan ini. Itu Allah senang. Allah lebih senang sama seorang hamba yang mengakui kesalahannya dia sendiri daripada dia bangga dengan amalnya. Udah itu antara kita sama Allah aja deh. Curhatnya, ya Allah dulu saya begini, ya Allah banyak banget waktu anda yang kebuang sia-sia. Ya, anda lagi sehat ada yang ada kata Imam Syafi'i itu, anda yang paling gibtoh, kata beliau, saya paling gibtoh sama anak muda, dia rukunya enak, sujudnya enak, dia masih muda, masih kekar. Saya ini udah tua katanya. Kalau seandainya saya bisa beli itu masa muda tuh, saya bakalan beli dengan apapun katanya. Karena masa muda nggak ada yang bisa beli lagi, makanya yang masih muda-muda nih yang luar biasa. Ya, habisin masa mudanya buat ibadah. Karena tuh kalau udah tua, kalau udah udur, udah tinggal penyesalan aja udah. Ya Allah dulu aneh kok kayak gini, ya Allah maafin, ya Allah. Udah gitu aja deh. Ya Allah ampunin, ya Allah dulu dosa aneh gini. Ingat-ingat dosa kita, biar kita taubat dan biar kita kadang ya mau kita sambil nangis itu lebih dikatakan air mata yang jatuh. Dikatakan itu apa? Sab'atun tudhiluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya ada tujuh golongan yang nanti bakalan dapat naungan di hari enggak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya adalah rajulun dzakarallahu fil khala fa fadat ainah. Ada seseorang yang dia lagi sendirian di malam hari, ya, dia berdoa sama Allah, kemudian dia ingat dosa-dosanya, enggak terasa air matanya ngalir. Ini yang bakalan nanti dapat
Nah, dia nggak nangis kan karena ada dosanya. Makanya dikatakan dari Sayyidina Habibullah Haddad, saya bahkan berhusnudzon, berbaik sangka sama orang yang banyak maksiat. Kenapa? Karena mungkin aja dia pernah nangis, dia pernah nyeselin dosa-dosanya yang dulu, kemudian dia benar-benar taubat, dia nangis, diampunin dosanya sama Allah, diangkat sebagai kekasih Allah, sebagai walinya Allah. Makanya beliau nggak ngerasa dirinya paling baik, nggak. Bahkan husnudzonnya beliau, saya ngelihat orang yang maksiatnya yang taubat kadang-kadang tuh dia lebih top, karena dia ngerasa ya Allah ini yang paling hina. Nah, ketika kita ngerasa kita yang paling hina, itu orang yang mulia di hadapan Allah. Sebaliknya, nah, yang ngomong nih misalkan di depan nih, ane ngerasa lebih mulia dari antum, ane paling hina di hadapan Allah. Ya, ane kan ngajar nih, ente murid ane semua, ane yang paling mulia. Ya udah dah, ane nggak ada apa-apanya. Iya, ini orang nggak ada. Tapi ketika kita ngerasa ya Allah ane banyak dosa, dikatakan ana inda munkasirati qulubuhum li ajli. Ana inda munkasirati qulubihim li ajli. Aku itu bersama hambaku yang hatinya sedang sakit dia. Tapi sakitnya bukan gara-gara apa ya? Sakit karena dia nangis karena dosa-dosanya. Ya, nyesal ya Allah, dulu waktu aneh masih muda, umur 20 tahun, umur ini kenapa aneh habisin buat maksiat ya? Kenapa aneh narkoba ya? Kenapa aneh habisin buat ini ya? Allah gimana ya? Nah, itu kita nangis kita. Nah, udah yakin. Nah, kita harus husnul yakin, kita harus benar-benar yakin dosa-dosa kita pasti diampunin sama Allah. Nah, cuman tadi PR kita tuh gimana caranya buat ngejar ketinggalan dulu. Ya Allah, aneh dulu banyak ketinggalan nih, gimana caranya? Nah, sekarang kita semangat, walaupun kita badan kita udah nggak terlalu fit, semangat. Apa aja kita lakukan? Oh, dapat ilmu ini kerjain, dapat ilmu ini kerjain, dapat amalan ini kerjain. Sebisa mungkin kita kejar. Ya, Pak. Nah, jadi yang dulu-dulu udah, ya. Sekarang kita benar-benar tobat dan mau kita buat ngejar ketinggalan. Nah, lebih semangat. Nah, ada lagi? Nah, wah banyak nih. Yang mana dulu nih? Oh ya. Dengan sholat, mohon jelaskan adab seorang jamaah di saat sholat. Adab jamaah ketika sholat, berarti adab imam dan makmum nih ya. Adab imam dan makmum panjang nih benernya nih. Dalam kitab Bidayatul Hidayahnya itu ada tuh adabul imam wal makmum, adabul apa? Qudwah. Jadi antara imam dan makmum panjangnya. Imam punya adabnya sendiri, makmum juga punya adabnya sendiri. Di antara adabnya imam jangan terlalu panjang. Ya, bacaannya jangan terlalu panjang, ngelihat sama makmum. Nah, di antara adabnya makmum, udah ikutin imam. Ya, ikutin imam dari sopnya, dari banyak lah nih. Yang spesifik lagi apa ya? Suara. Oh, mengenai suara. Kemarin kita udah bahas juga deh tuh ya. Kalau ada mengenai suara ini, suara kita sebagai makmum, kalau yang jahar kan itu imam ya, yang sunnahnya itu imam baca dengan suara yang keras karena biar makmumnya dengar. Tapi kalau makmum enggak, adabnya makmum itu dia dengar buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Bismillahirrahmanirrahim, dengar dirinya sendiri. Jangan mau saingan sama imam, jangan. Imam bismillah, kita bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada dua nih imamnya ini berarti ini. Nah, adabnya itu kalau makmum haitsu yasma'u nafsah, sekiranya dirinya makmum itu kalau baca dia dengar diri sendiri. Terus yang budak gimana? Nah, yang budak udah repot itu. Misalkan dia baca udah kenceng, aneh belum dengar, aneh nggak dengar. Aneh baca bismillah, aneh kagak dengar. Gimana tuh kalau orang kagak dengar begitu ya? Apa namanya? Mana ya? Uruf. Apa tuh uruf? Sekebanyakan orang, sekiranya dia ngomong begitu udah dengar diri sendiri. Ya, kalau misalkan aneh ngomong
Aneh ngomong, walaupun aneh ngomong tapi nggak kedengeran, ya nggak harus dikerasin lagi, nggak, ya. Ngomong kita baca sekiranya kayak misalkan aneh baca gitu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, atau aneh nggak pakai gini, antum dengar nggak? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dengar nggak? Hah? Nggak dengar ya? Kayak bisik-bisik, ya, kayak bisik-bisik sekiranya aneh doang yang dengar, mulut aneh komat kamit, tapi orang lain nggak dengar, cuman aneh sendiri yang dengar. Itu faedahnya apa? Biar gak ganggu orang. Ya, kalau aneh kencang-kencang, yang lain jadi terganggu. Konsennya nggak? Nah, itu ya. Nah, itu salah satunya. Sebenarnya banyak ya. Adab-adab itu banyak. Lagi mengenai adab, di salah satunya jangan kita mengganggu makmum yang lain. Ya, nah, ada lagi? Siapa lagi tuh? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja yang saya tanya. Yang kebetulan dialami oleh saya. Pada orang mendirikan sholat ingin mendapatkan pahala dan mengurangi dosa-dosa saja. Tentunya terkadang kalau lagi khusyuk enak. Yang ini kita dapat pahala. Tapi karena terkadang saya di kegiatannya full, urusan dunia, itu sholat terburu-buru. Apakah kadar sholat itu baik dan mendapat pahala? Apa dikatakan? Kadar sholat itu ma'aqala minha. Iya. Kadar pahala yang kita dapat ketika kita, bahkan Imam Ghazali ini termasuk ulama yang mensyaratkan khusyuk dalam sholat. Artinya kalau kita nggak khusyuk nggak diterima tuh sholatnya. Tapi ini khusus Imam Ghazali. Ya, kalau kita nggak khusyuk nggak diterima sholat, nggak sholat tar ya. Katanya nggak khusyuk, ngapain sholat nggak terima? Susah memang khusyuk ini susah. Makanya ntar kita masuk ke fadilatul jamaah. Ya, kita masuk ke fadilatul jamaah, keutamaan sholat berjamaah. Seburu-burunya orang yang berjamaah, dia ngikutin imam gitu. Ngikutin imam. Kalau sendirian, aneh buru-buru bisa. Aneh kayak tadi dah tuh. Wah, udah mau kombat, udah gak ada yang sholat, aneh ketinggalan. Aneh buru-buru aneh gimana? Aneh lakuin aja yang wajib. Allahu Akbar, aneh langsung baca Al-Fatihah. Aneh nggak baca doa iftitah, nggak baca surat, langsung ruku, baca sekali. Tidak. Buru-buru tuh. Yang penting dapat yang wajib. Seburu-burunya kalau kita sendiri benar-benar buru-buru. Tapi seburu-burunya berjamaah, nggak mungkin kita ngedahuluin imam. Nah, itu dia fadilahnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah fadilahnya apa lagi tadi? Walaupun nggak khusyuk, imam misalkan nih pertamanya sholat berjamaah kita kagak khusyuk, mungkin kita khusyuknya pas lagi takbir Allahu Akbar ruku, habis takbir pas lagi baca doa iftitah kita nggak khusyuk, kemana-mana tuh tadi karena sibuk misalkan, wow aneh banyak urusan sibuk, hilang nih, oh iya aneh lagi dalam sholat ya, baru khusyuk lagi. Nah itu ntar imamnya yang khusyuk ada di mana? Ketika ruku misalkan, makmum yang lain ada di sujud. Nah, itu khusyuk yang lain tuh digabungin ntar. Wah ini ada khusyuknya ketika diri, ada khusyuknya ruku, itu digabungin. Karena itu Allah terima sholatnya. Ya, Allah sempurnain sholatnya, pahalanya dapat semuanya. Atau misalkan sama sekali imamnya nggak khusyuk, makmumnya nggak ada yang khusyuk juga, nggak diterima dong sholatnya. Tetap diterima. Kenapa? Karena berjamaah. Ya, jadi jangan ada pikiran, aneh belum khusyuk sholat, nggak usah sholat dah, sesat. Ya, ente kenapa sholat? Ente kenapa nggak sholat? Aneh nggak bisa khusyuk, aneh masih sibuk. Nggak boleh. Mau sesibuk apapun kita sholat. Ya, mau sesibuk apapun kita sholat. Jangan sampai ninggalin sholat. Walaupun aneh belum khusyuk, aneh belum ikhlas, ntar aneh takut riya, bodoh amat. Iya, yang penting aneh sholat.
Apalagi sholat berjamaah. Ketolong banget sholat berjamaah nih, tolong banget. Makanya usahain kita harus sholat berjamaah. Kalau nggak khusyuk tetap diterima karena berjamaahnya. Nah, ya Pak. Nah, ayo ada lagi. Ada orang sholat tapi masih kikir. Apa itu? Kikir. Ada orang sholat tapi masih kikir. Jadi, iya, 2. dia sholat karena takut sama neraka, karena Allah itu batas. Wah, tingkatan tinggi nih nanya. Tinggi nih, tanya tinggi. Iya nih, Masya Allah nih. Jawab jangan. Kita serahin sama Bang jadi tinggi-tinggian nih. Nah, ada orang sholat tapi masih kikir, pelit. Gimana itu? Ya tadi, sholatnya belum mencegah dari perbuatan keji dan ingkar. Kalau seandainya sholatnya dia benar, ketika dia sholat, dia sadar dia milik siapa ya? Ya. Bahkan dia nggak milikin hartanya dia nggak milikin hartanya, dia nggak milikin dirinya sendiri. Ngapain dia kikir? Ya, kalau orang sholatnya benar, ketika dia sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, punya Allah semuanya. Hidup kita, mati kita itu semuanya punya. Jangankan harta, nyawa kita punya. Semuanya cuman amanah. Yang enak kayak tukang parkir lah kalau kata Keizuddin MZ ya. Tukang parkir tuh paling top, hatinya paling bersih dia. Kenapa? Masuk mobil mewah dia biasa aja, nggak sombong deh, iya kan? Masuk mobil, wah, kalau kita kan punya mobil, tukang parkir mobilnya banyak deh, katanya. Masuk mobil mewah, dia kagak sombong, biasa aja. Kenapa dia nggak sombong? Karena dia nggak ngerasa milikin. Kalau kita kan, rumah gue gede nih, mobil gue mewah nih, mobil gue tuh, karena kita ngerasa milikin. Nah, ketika hilang, kang parkir ada keluar mobil atuh. Tadinya banyak nih mobil nih, motor banyak, gede-gede, mewah-mewah, keluar satu. Dia kagak puyeng, nggak stres dia. Mobil lu keluar tuh, hilang tuh, bukan punya gue, ya kan, punya orang. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa milikin. Udah keluar aja. Yang tadinya kosong masuk, keluar lagi kosong lagi, nggak pikiran dia. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa milikin. Orang kikir karena dia ngerasa milikin. Ini duit gue nih, ini hasil gue nih, hasil upaya gue nih, harus gue yang nikmatin, orang lain enggak. Dia nggak ngerasa itu amanat. Ini cuma amanat. Aneh banyak harta Allah yang kehendakin. Bisa aja tadinya dia banyak hartanya, terus Allah balik dia jadi orang miskin. Banyak kayak begitu. Banyak. Kadang ada orang yang biasa, orang yang miskin, Allah rubah jadi dia orang kaya. Ya, karena itu semuanya berarti tadi kalau ada orang yang sholat masih kikir, dia harus lawan tuh. Bakhil tuh jelek, sifat jelek ya. Al-bakhil qaribun minan nar wa qaribun minal. Orang pelit itu lebih dekat daripada api neraka. Ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas. Orang pelit jauh dari Allah, jauh dari sorga, jauh dari manusia. Nggak ada yang mau teman sama dia. Ya, orang pelit nggak ada yang mau. Jangankan ntar ituan, dosanya ntar nggak mau dikasih sama dia. Dosa gue nih, jangan. Saking pelit, syuh namanya, syuhun muta'. Ya, ada salah satu sifat jelek itu kikir, bakhil yang diikutin. Ntar namanya bukan bakhil lagi, namanya syuh. Syuh itu tingkatan lebih tinggi lagi dari bakhil, dari pelit. Ini udah pelit sampai begitu tuh. Pelit kuadrat ya. Pelit bertingkat-tingkat lagi. Sampai dikatakan perumpamannya gitu. Sampai dosanya nggak mau dikasih sama dia. Jangan nih dosa nih, kita mau ngapain? Oh, dosa mah kasih aja udah ya. Nah, jadi pelit tuh jangan diikutin. Lagi pelit buat ngapain pelit ya? Tadi karena ngerasa dia. Tapi kalau kita nggak ngerasa, ini masalah. Ya, ketika kita dikasih amanah, harta kita banyak, kasih orang. Dan itulah yang kekal. Ya, jadi kalau ada sholat masih kikir, berarti sholatnya belum tanha anil fahsya'i wal
malaikat. Karena kikir dari sifat yang jelek. Yang kedua tadi apa itu? Orang yang sholat ngarepin karena takut neraka, bukan takut karena oh ini tingkatan tinggi nih. Ya. Kalau tingkatan kita begitu masih nggak apa-apa. Kenapa ini nggak sholat? Ya takut nih tuh kalau orang nggak sholat tuh dia masuk neraka tuh, nggak apa-apa. Tingkatan kita. Ada lagi tingkatan yang lebih. Ente kenapa sholat? Ntar ente walaupun sholat ente nggak bener, ente dimasukin neraka, bodoh amat. Ane nggak ngarepin, ane nggak takut neraka, ane nggak mau masuk surga, ane ngarepin ridhonya Allah. Nah, nih top. Ya, ente sholat ente kagak bener, sholat ente banyak kurangnya, sholat ente kagak khusyuk, sholat bodoh amat. Ane yang penting sholat, ane takut sama Allah, mau masuk neraka ane bodoh amat, yang penting ane sholat. Nah, ini lebih cakep. Ya, jadi dia tetap aja mau dapat apa, mau ditakut-takutin apa, dia sholat tetap. Ini lebih tingkatannya lebih luar biasa. Tapi bukan berarti orang yang sholat dia takut neraka, salah, enggak. Boleh juga, cuman memang ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Tapi kikir juga gimana? Iya. Enggak ada temennya. Jangan temenan sama dia dah. Ya, udah begitu pelit juga lagi asal temenan. Aku coba Allah tapi kikir. Jelek juga gitu sama. Ya. Nah, orang itu dia dah pentingnya ilmu tuh begitu. Jadi sifat-sifat yang jelek yang ada dari dalam diri kita itu kan penyakit ya. Kita kalau sakit, pusing, panas, kita kan berobat tuh. Nah, sifat-sifat yang jelek yang ada dalam diri kita kayak tadi kikir, mau apa aja yang sifat yang ada dalam diri. Aneh nggak rasanya? Aneh kok orangnya pelit ya. Lawan, kasih orang. Yang penting kita udah cukup ya. Keluarga kita udah cukup, kebutuhan kita udah cukup, kasih.